Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat menjalani perkuliahan secara daring ini. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang ikatan kimia, tapi pada materi tersebut kita masih hanya sebatas di ikatan ion saja. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen, yaitu salah satu bentuk ikatan kimia juga ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang ikatan kimia, itu ada ikatan primer, kemudian ada ikatan sekunder. Di ikatan primer, ikatan kimia yang primer, itu juga ada apa namanya? Ya, di mana ada ikatan, untuk ikatan primer ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Minggu yang lalu kita hanya masih sebatas di ikatan ion. Oke, kita langsung saja masuk ke ikatan kovalen. Bisa saudara lihat di ini ya bahwa ikatan kovalen atau kovalen bond ya, itu merupakan suatu ikatan yang terbentuk dengan cara sharing elektron atau sharing itu penggunaan bersama ya. Jadi kalau kemarin itu kita di ikatan ion ada serah terima elektron atau transfer of electrons, sedangkan di ikatan kovalen ini bentuknya sharing. Jadi kalau saudara mempunyai apa namanya istilah sharing, misalkan sharing pengalaman berarti artinya saling bertukar ya, atau istilahnya satu memberikan, yang satunya juga memberikan pengalaman. Itu kalau sharing pengalaman. Di sini pun sama. Kalau serah terima kemarin itu satu memberi, yang satu menerima ya. Ya. Itu kalau serah terima. Tapi kalau sharing itu ya satu memberi, saat yang lainnya juga memberikan. Dan kemudian hasil pemberian tadi dua-duanya digunakan untuk bersama atau digunakan dua-duanya. Itu istilah sharing. Jadi artinya di sini bahwa ikatan yang terbentuk ini dengan cara sharing elektron, elektron dari tiap-tiap atom unsur yang berikatan. Ya, ini ikatan kovalen. Ya. Untuk ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur non-logam ya, dengan similar electronegativity. Ya, jadi kalau kemarin yang kalau kemarin untuk yang ikatan ion itu very different. Tetapi ketika kita masuk di ikatan kovalen ini similar, ya, mirip atau selisih hampir tidak ada selisih atau selisihnya sedikit. Ya, jadi antara non logam ya dengan non logam. Kalau ion kemarin yang ikatan ion ya, ionic bonding ya. Ini antara logam dan non logam. Tetapi untuk yang kovalen bonding atau ikatan kovalen ini non logam dan non logam. Nah, jadi antara sesama unsur non logam dengan nilai elektronegativity atau elektronegativity yang mirip, similar, atau bisa dikatakan di sini selisihnya kecil. Ya, selisih kecil nilai elektronegativity-nya. Jadi dengan kata lain, kalau kemarin itu yang ionik itu 2,0 lebih selisihnya ya,
Kalau ini selisihnya di bawah 2,0 ya. Apa namanya? Lebih kecil dari 2,0. Jadi ini lebih kecil dari 2. Misalkan 1,9, 1,5 itu masuk ikatan kovalen. Ya, jadi selisihnya bedanya kecil. Kenapa bedanya kecil? Karena sesama-sama seperti kita ketahui elektronegativity ini itu kemarin apa? Nilai kemampuan dari suatu atom untuk menangkap elektron. Semakin besar nilai elektronegativitas, maka semakin mudah untuk menangkap elektron. Dan nilai elektronegativitas itu besar, nilainya yang rata-rata yang paling besar, itu di unsur non-logam. Kalau logam kecil. Nah, kemarin antara non-logam dan logam untuk yang ionik, karena yang satu kecil, yang satu besar, maka selisihnya sangat besar, atau selisihnya 2,0-an lebih. Tetapi sekarang, karena apa namanya, nilai elektronegativitasnya sama-sama besar, ya, nilai elektronegativitinya sama-sama besar, maka selisihnya nanti menjadi kecil. Nah, karena unsur ikatan kovalen ini terbentuk sesama non logam, unsur non logam. Ya, jadi ciri yang pertama, ikatan kovalen terbentuk dari atau antara unsur unsur non logam dan non logam. Ya, jadi dua-duanya unsur non logam. Sehingga mempunyai nilai elektronegativitas yang selisihnya ya nilainya hampir mirip atau selisihnya kecil. Oke. Kemudian ikatan kovalen ini terbentuk dengan cara sharing elektron atau by sharing electron pairs atau pasangan elektron. Ya, jadi terbentuk dari sharing elektron yang nantinya akan digunakan bersama. Kemudian stable non-ionizing particles dan ikatan kovalen ini bukan merupakan konduktor at any state. Jadi kalau kemarin yang ikatan ion itu, di ikatan ion, kemarin kita sudah melihat kalau bentuknya padat tidak dapat mengantarkan listrik. Bentuknya molten atau sedikit agak kental dapat mengantarkan, tapi tidak begitu besar. Tapi ketika bentuknya cair juga dapat mengantarkan secara maksimal. Tetapi untuk yang non ikatan kovalen ini sama sekali di semua kondisi dia bukan konduktor. Baik itu nanti padat, cair ataupun molten ya, sekalipun ini bukan merupakan konduktor ya untuk hasil dari ikatan kovalen. Jadi untuk yang senyawa terbentuk dari ikatan kovalen ini bukan merupakan sebuah konduktor. Tapi kalau ikatan ion tadi di beberapa kondisi bisa berfungsi sebagai konduktor. Contoh untuk ikatan kovalen ini ada O2, CO2, C2H6, H2O, dan SiC. Ya, ini untuk ikatan kovalen. Jadi sekali lagi, ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur non-logam. Sehingga selisihnya kurang dari 2,0. Selisih nilai elektronegativity-nya. Terbentuk karena sharing elektron, bukan transfer elektron. Kalau transfer tadi serah terima, kalau sharing ya ini penggunaan bersama. Ya, ini bisa saudara lihat ya. Terbentuknya sebuah ikatan kovalen. Jadi tidak ada elektron yang lepas dari atom tersebut. Ya.
Jadi elektronnya tidak lepas ya. Kalau ikatan ion tadi itu dia melepaskan ya, kemudian yang dilepas tadi kemudian digunakan oleh yang menerima elektronnya. Tapi kalau yang ini adalah eh, hanya penggunaan bersama saja. Jadi tetap dari milik masing-masing tapi dapat digunakan oleh atom lain. Jadi contohnya seperti ini misalkan. Ini ada atom A dan atom B. Atom A punya elektron, misalkan elektron terluarnya 1, ya, ke A7 misalkan. Yang satu juga 7. Misalkan 7 sama-sama 7. Ini di gambaran ini. Ya. Ini di sini yang 7 tadi, salah satunya yang A7, B7. Yang A tidak melepaskan satu elektron yang digunakan ke B. Yang B juga tidak melepaskan, tapi dapat digunakan secara bersama. Satu elektron dapat digunakan, satu elektron atom A dapat digunakan oleh B, satu elektron dari atom B dapat digunakan oleh A. Jadi masing-masing dapat saling menggunakan. Itu yang dimaksud pasangan tadi. Ya, penggunaan bersama, pasangan elektron. Oke, ini. Ya, ini adalah ikatan kovalen. Kemudian ikatan pada semua jenis poliatomic ion, ion yang poliatomik, ya. Ion poliatomik itu maksudnya kalau ion tersebut lebih dari satu atom. Bukan misalkan Na plus itu bukan, tapi lebih dari satu atom. Satu atom unsur. Misalkan contoh apa namanya? CHO3- misalkan. NO3- misalkan. Itu contoh poliatomik. Jadi semua ikatan pada poliatomik ion dan diatomik, ya. Poliatomik dan diatomik. Diatomik itu 2, poliatomik lebih dari 2 atom, ya. Itu semuanya adalah merupakan ikatan kovalen. Jadi di dalam poliatomik ion ataupun diatomik, ya, ini merupakan ikatan yang terbentuk di dalamnya itu adalah ikatan kovalen. Ya, jadi untuk poliatomik ion ataupun diatomik ini bentuk ikatannya adalah ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan-ikatan yang terjadi di dalam poliatomik ion ataupun diatomik ion itu semuanya merupakan ikatan kovalen. Ya. Ya, ini kalau kita gambarkan dengan elektron dot formula, ya. Dan kalau ini rumus struktur, ini rumus molekul, NH3. Ya, ini gambarannya. N itu ada apa namanya? 6, ya, N yang 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H masing-masing punya 1. 1 dapat digunakan di sini, 1 dapat digunakan di sini. Ya, satu pasang ini disimbolkan dengan satu strip garis. Ya. Satu pasang elektron atau di sini ada gambar satu pasang elektron. Ini apa namanya? Digambarkan di dalam rumus struktur itu adalah satu garis strip. Ya. Ini CH3 rumusannya di sini. Ini bagian lain ya, set single covalent bond, double or triple covalent bond, ya kalau bentuknya seperti ini juga. Ini. Nah ini gambarnya seperti ini. Jadi tidak ada atom yang lepas ke sini. Ini contoh N, nitrogen. Ini nitrogen. Ada 7, ini juga 7. Elektron terluarnya 5. Ini terluarnya 5. Ya. Kalau gambaran ini di C, ini ada 6. Ada apa namanya? O-nya ini ada 6, C ada 4, O ada 6 juga. Nah ini yang 2 pasang.
Yang bisa digunakan dua titik bersama, dua titik. Agar apa? Agar C ini menjadi apa namanya? Agar C ini bisa menjadi 8. Ini kalau dihitung ini seperti ini. C memulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O-nya ini mempunyai ini. Sorry. Ya, O-nya ini dari sini sampai ini bisa menggunakan yang milik C2 ini. O yang ini juga sama, bisa menggunakan yang 2 milik C ini. Sehingga kalau dihitung, ya, kalau dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milik O ini bisa digunakan. Dari O itu 6, dari C 2. Yang O yang sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O milik O sendiri, elektron milik O sendiri itu adalah 6, bisa ditambah dengan yang di-sharing oleh C2. Jadi 6 tambah 2, 8. C sendiri, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang miliknya C sendiri itu adalah 4. Hasil sharingnya, ini 1, 2, 1, 2. Ya, yang di-share oleh oksigen atau O-nya. Sehingga menjadi 8 juga. Nah, 8 tadi apa? Memenuhi yang namanya aturan oktet atau 8 elektron. Ya. Untuk satu pasang ini, untuk dua pasang ini, ya, untuk dua pasang ini, saya ubah saja. Untuk dua pasang ini, ya, ini disimbolkan ini, dua strip. Dua pasang ini, dua pasang elektron, dua strip. Jadi satu pasang sama dengan satu strip. Di dalam rumus strukturnya. Di dalam rumus struktur dari senyawa tersebut atau ikatan tersebut. Jadinya CO2. Ya, ini ya untuk gambarannya. Jadi ini yang dimaksud tadi tujuan untuk mencapai kestabilan tadi ini ya, mencapai oktet tadi dengan cara sharing elektron atau untuk digunakan secara bersama. Ya, ini saya gambarkan untuk klorin form, pembentukan klorin form pada ikatan kovalen. Ya ini ya, pada ikatan kovalen ini. Ya, kita mulai dari Cl. Cl sendiri mempunyai apa namanya? Elektron valensi sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl ini mempunyai elektron valensi 7. Ini juga 7. Terus di sini ada pertanyaan, bagaimana? Ya, caranya agar dua atom klorin ini bereaksi. How will two chlorine atom react? Jadi, bagaimana cara dari dua atom ini bereaksi? Kalau kita di ikatan ion kemarin, ya, kalau ion tadi, ikatan ionic bonding, ya, di ionic bonding ini ada atom yang lepas, ya, ada atom yang lepas. Kalau di ionic bonding, atom lepas di sini menjadi stabil. Sekarang di sini 7. 7 kalaupun lepas 1, ya enggak mungkin ini lepas semuanya 7. 7-nya ini enggak mungkin ini semua lepas, ini semua lepas. Itu kan enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin ini lepas juga. Ini juga enggak mungkin lepas hilang semua. Kalau lepas ini butuhnya cuma 1. Ini lepas 1, ini udah lengkap, tapi di sini tinggal 6. Jadi sama saja tidak bisa berikatan. Ya. Ini ya. Terus bagaimana cara dari ini untuk bereaksi? Caranya tadi di ikatan kovalen, karena Cl ini non logam juga dari unsur yang sama, maka pembentukannya dengan cara sharing elektron atau penggunaan bersama pasangan elektron.
Ya. Jadi di sini masing-masing klorin, ya, masing-masing ini, ya, masing-masing membutuhkan berapa untuk mencapai kestabilan tadi. Dikatakan stabil tadi jika memenuhi apa namanya aturan oktet ataupun aturan duplet. Duplet itu 2 elektron, oktet itu 8 elektron. Ini ada 7. Ini juga 7. Butuh berapa untuk mencapai stabilan unsur? Ini kan butuh 1 untuk mencapai. Ini juga butuh 1. Ya. Jadi tiap-tiap dari atom klorin ini membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan unsur, yaitu dikatakan stabil jika memenuhi aturan oktet atau angkanya elektron valensinya 8. Ya, ini butuh satu masing-masing. Terus bagaimana? Ya. Ya. Karena masing-masing dari elektron atau dari atom ini kita ketahui ini dari unsur yang sama, atom dari unsur yang sama, sama-sama Cl, ya. Kita ketahui bahwa klorin ini mempunyai nilai elektronegativitas yang tinggi. Kita ketahui elektronegativitas itu apa? Kemampuan untuk menangkap elektron. Ya, sorry tulisannya agak jelek ya. Jadi kemampuan untuk menangkap elektron. Jadi kalau di sini tangkap elektron. Ya. Jadi kemampuan untuk menangkap elektron negatif. Jika ininya besar, elektronegativitasnya besar, maka semakin mudah tidak untuk menangkap elektron. Semakin mudah. Sehingga tidak mungkin elektron-elektron yang ada di atom-atom ini dilepaskan atau melepas, tidak mungkin melepas. Justru dari atom ini, ya, dari atom Cl ini ingin menangkap elektron, semakin mudah menangkap elektron. Sehingga tidak ada dari dari dua atom Cl ini yang akan melepaskan. Kenapa? Karena mempunyai highly electronegativities. Jadi mempunyai nilai elektronegativitas yang besar. Sehingga tidak mungkin akan melepaskan elektron. Kalau menangkap, iya. Karena ini mempunyai nilai elektronegativitas yang besar, maka dua-duanya hanya bisa menangkap, tidak bisa melepaskan elektron, tapi dia mampu menangkap elektron. Nah, terus apa yang ditangkap? Karena tidak ada yang dilepas. Ya, solusinya, ya, untuk dapat mencapai oktet tadi, solusinya what can they do? Untuk memperoleh ini, solusinya apa? Untuk bisa mencapai 8 tadi. Ya, ini solusinya. Bisa dilihat ini semakin mendekat, dan di situ tidak ada elektron yang dilepaskan. Jadi yang semula Cl tadi saling berjauhan tadi, ini saling mendekat. Untuk apa? Mendekat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menangkap elektron. Ya, elektronnya siapa? Karena semuanya sama-sama mempunyai nilai elektronegativitas yang besar. Ya, ini kemampuan nangkap. Jadi ini lari ke sana, semakin mendekat. Kita lanjutkan. Ya. Semakin mendekat lagi, ya. Kemudian muncullah ini. Lalu bagaimana? Ya,
Ini seperti yang tadi saya gambarkan. Jadi ini Cl ini bisa menjadi 8 dengan cara apa? Dengan cara menggunakan satu elektron ini, ya, satu elektron punyanya siapa? Punyanya Cl yang satunya. Satu elektron hasil dari sharing elektron. Hasil dari penggunaan bersama. Ya. Jadi kalau ini dilihat di sini ada Cl ini dari penggunaan bersama. Sehingga jumlahnya menjadi berapa? Kita hitung di sini jumlahnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah memenuhi aturan oktet. Ya. Yang satunya bagaimana? Ya, ini memenuhi aturan oktet ya. Kemudian circle atau pada masing-masing ini menunjukkan apa namanya? Semuanya jumlahnya 8 ya aturan oktet. Kita lihat. Ini jumlahnya menjadi 8. Ya. Ini menjadi 8. Kemudian yang satunya lagi. Ya, ini oktet ya tadi ya. Yang tadi satu juga 8. Jadi bisa dikatakan di sini ini menjadi 8 dan ini juga menjadi 8. Ini sudah memenuhi aturan oktet. Ini sudah memenuhi aturan oktet. Ya. Oktet ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8. Ya. Dan ini, yang di tengah ini, ya saya gambar. Yang di tengah ini, ya. Ini adalah pasangan elektron. Ya, pasangan elektron dari ikatan kovalen ini. Ya. Jadi the octet is achieved atau jumlah oktet ini atau elektron aturan oktet ini dapat diperoleh dengan cara masing-masing atom men-sharing pasangan elektron di tengah. Ya. Saling berikatan di tengah atomnya ini. Di tengah antara dua atom ini. Jadi pasangan elektron. Jadi bisa diperoleh dengan cara sharing. Berbeda dengan ikatan ion yang kemarin. Jika di ikatan ion, ini yang satu memberikan, yang satu menerima. Tapi kalau dua-dua yang kovalen ini dua-duanya saling penggunaan bersama. Tidak ada mengklaim ini milikku, ya, dan ini milikku tidak. Tapi disitulah apa namanya muncul istilah sharing penggunaan bersama. Ya, digunakan secara bersama-sama. Satu dari Cl, satu dari Cl yang A, yang satu dari Cl yang B. Sehingga di sini menjadi apa namanya bisa digunakan bersama. Karena sama-sama membutuhkan masing-masing satu untuk apa? Untuk dapat mencapai kestabilan unsur, yaitu dalam membentuk aturan oktet, mencapai aturan oktet, yaitu elektron valensi sejumlah 8. Oke, ini ya. Ya, ini sudah saya lingkari terlebih dahulu. Ya, oke. Ya, yang di tengah ini apa tadi? Pasangan sharing, hasil dari sharing. Yang di-share masing-masing berapa? Ya. Jadi yang di tengah ini menunjukkan di antara dua atom ini, dua atom unsur ini di tengah menunjukkan berapa banyak pasangannya atau berapa banyak yang jumlah yang di-sharing. Ya.
Jadi yang di sharing di sini jumlahnya ada dua. Satu dari Cl yang A, satu dari Cl yang B. Ya. Ini adalah pasangan ikatan. This is the bonding pair. Yang di tengah ini. Berapa pasangannya? Satu pasang. Satu dari yang A, satu dari yang B. Kemudian ikatan kovalen. Contoh dari ikatan kovalen ini chlorine does not occur ya. Jadi apa namanya? Klorin ini tidak terjadi ya, tidak terjadi secara alami ya, tidak di alam ya, sebagai insulated atom ya. Ini tidak seperti itu. Jadi terbentuk dari ini Cl, contoh ikatan kovalen membentuk ini ya, yang warna kuning menunjukkan miliknya miliknya B, yang warna putih menunjukkan miliknya A. Nah, ini ya contohnya. Ya, klorin atom men-share elektron untuk memperoleh oktet tadi, untuk memperoleh get full cell atau memperoleh ya sesuai aturan oktet tadi 8 tadi. Sehingga di kulit atom tadi menjadi terisi penuh yaitu 8 elektron sesuai aturan oktet. Sehingga menjadi apa? Menjadi stabil. Ya. Ini kalau di sini ini ya jadi 8. Ini juga jadi 8. Ya. Sesuai dengan aturan oktet. Ya, yaitu sejumlah 8. Dan yang di tengah ini adalah bonding pair atau pasangan. Jadi punya pasangan sharing elektron, sudah berikatan. Yang lain sisanya lone pair atau ya sendiri jomblo istilahnya ya di sini. Ya, karena tidak punya pasangan. Ya, jadi tidak berikatan. Ini dikatakan jomblo kalau kita nyebut ini elektron yang jomblo. Ya, tapi kalau yang ini di tengah ini sudah punya pasangan. Ya, pasangan elektron. Dari hasil apa? Dari hasil sharing. Hasil sharing yang satu antar masing-masing satu elektron tadi, ya, ini sering disebut dengan single bonding pair atau pasangan single. Ya, maksudnya single di sini masing-masing satu atau sering disebut dengan ikatan pasangan tunggal. Ya, masing-masing satu, hanya satu pasang, sepasang tunggal. Ya. Jadi masing-masing satu. Kemudian ini sering disebut dengan single bond atau ikatan tunggal. Ya, sering disebut dengan ikatan tunggal. Atau sering disebut kalau zaman dulu ikatan kovalen tunggal. Ya. Nanti kan kalau saudara mungkin ada yang sering nyebut ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3. Ya, ini ikatan tunggal. Ya, atau ikatan kovalen tunggal. Sering disebutnya seperti itu. Kemudian notation dash tadi ini menunjukkan ikatan kovalen. Ya. Jadi kalau tadi saudara melihat oh ini ikatan satu pasang ini berarti kalau digambarkan rumus kimianya seperti ini, tapi kalau rumus strukturnya ini digambarkan dengan tanda strip 1. Jadi kalau ini H satu pasang ini sama dengan strip, satu strip. Ini jadinya H. Ini ya, jadi kalau 2 pasang ya 2 strip. 3 pasang ya 3 strip. Ya, ini kalau dituliskan jadinya satu strip. Jadi dash notation for covalent bonding. Ya. Jadi
Dash ini atau notasi dari standar strip ini menunjukkan satu pasang elektron, ya, satu pasang elektron. Ya, jadi single bond dinotasikan dengan tanda strip ini, ikatan kovalen single atau ikatan tunggal. Ini rumus molekulnya Cl2. Oksigen ini juga sama, dari pembentukan dari salah satu ikatan kovalen diatomik molekul. Tadi sudah disebutkan bahwa poliatomik ion ataupun diatomik, ya, ikatan diatomik, ini bentuknya semuanya adalah ikatan kovalen. Ya. Ya, terus kalau tadi contohnya Cl ini membutuhkan satu elektron untuk bisa mencapai ikatan kovalen, mencapai aturan oktet. Lalu bagaimana yang terjadi di dalam ikatan dua buah atom oksigen? Ya, bagaimana yang akan terjadi di dalam sini? Di antara dua atom ini. Seperti kita ketahui bahwa atom unsur oksigen ini ada elektron valensi sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Membutuhkan berapa untuk atom oksigen mencapai aturan oktet? Ini membutuhkan 2. Ini membutuhkan 2 elektron. Ini juga membutuhkan 2. Ya, kalau kita tulis ini 1, 2, baru 8 kan? Ini 1, ini 2, ini 8. Ya. Terus bagaimana ikatannya? Ya, masing-masing atom mempunyai ampere elektron atau 2 ampere elektron atau 2 pasangan yang elektron yang belum berpasangan. Maksudnya pasangan antar isinya, ini 1, ini 1. Nah, ini sendiri. Dan membutuhkan masing-masing 2. Lalu bagaimana? Sama seperti tadi prosesnya. Ini yang satu berpasangan dengan yang ini, ya. Yang ini berpasangan dengan yang ini. Ya, kita cek, coba lihat. Nah, ini berpasangan dengan ini. Dan kita ketahui bahwa oksigen itu juga mempunyai nilai elektronegativitas yang besar. Besarnya nilai elektronegativitas tentu akan menyebabkan kedua atom tadi akan mempunyai kekuatan yang besar untuk menarik elektron atau untuk mengikat elektron. Ya. Dan kedua atom tadi membutuhkan 2 atom elektron, 2 elektron untuk mencapai oktet tadi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Semakin mendekat ini, semakin mendekat tadi kita melihat ya. Ya, ini keduanya sudah berpasangan. Bisa saudara lihat. 2 pasang elektron. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini ya sudah mencapai 8. Dari mana? Ini 1, 2, 6 milik O sendiri, O yang A sendiri ya. Dan 2 miliknya O yang B, yang satunya. Yang ini juga sama. Ini juga 8. Ini 8, ini 8. Ini sudah mencapai aturan oktet. Ini juga sama, mencapai aturan oktet. Ya. Ini 8.
Dan pasangannya ada berapa? Di situ bisa saudara lihat, pasangannya ini ada 2 pasang. Ya, ada 2 pasang elektron dari masing-masing 2 dari masing-masing atom. Ya, sehingga ini sudah mencapai oktet ya, 8 dan menghasilkan 2 pasang elektron. Ya, ini seperti yang digambarkan, satu pasang, satu pasang. Ya, ada satu pasang, dan 6 elektron valensi ditambah 2 sharing elektron atau elektron yang di-share oleh atom O yang A ya. Sehingga ini menjadi full octet atau mencapai 8. Yang ini pun juga sama, 8. Full octet juga 8. Ya. Kemudian ada 2 pasang elektron. Ya, ada 2 pasang elektron yang ada di dalam situ. 1, 2. Ada 2 pasang elektron. Ya. Dan menghasilkan double bond atau 2 ikatan. Kalau tadi adalah single bond, ini adalah double bond atau sering disebut ikatan rangkap. Ya. Ketika kita tulis dalam di sini ya, tadi double bond ini ikatan rangkap ya. Ya. Bisa disimpulkan dengan tanda 2 strip. Jadi kalau tadi kita sudah menyebutkan bahwa satu strip itu satu pasang ya, satu strip satu pasang. Kalau 2 pasang berarti di sini 2 strip rumus strukturnya. Ini namanya rumus struktur. Rumus struktur ya. Struktur ya. Ini rumus struktur. Bentuk yang seperti ini rumus struktur ya. Sehingga di rumus molekulnya, kalau ini adalah rumus molekul O2, ini adalah rumus struktur tadi. O strip 2O ya ini ya. Satu strip itu menambahkan satu pasang. Sehingga di sini total ada 2 pasang. Ya, ini ikatan untuk oksigen O2. Oke, itu tadi untuk ikatan kovalen yang pertama. Ya, jadi dasar dari ikatan kovalen tadi sudah jelas ya. Sekarang kita menuju ke di ikatan kovalen sendiri. Ya, ikatan kovalen sendiri. Ini ada istilah kovalen polar dan ada istilah kovalen non polar. Ya, jadi ada istilah kovalen polar dan ada kovalen non polar. Oke, ikatan kovalen non polar yang pertama di sini ini terbentuk ketika elektron yang di-share atau yang yang saling digunakan ya. Ini equally ya atau sama. Ya, itu non polar. Contoh, misalkan H2 Cl2 itu kan masing-masing dari atom unsur yang sama. Sehingga karena itu sama, maka otomatis nilai elektronegativitasnya bagaimana kalau sama? Elektronegativitasnya ini otomatis akan sama pula. Ya, elektronegativitasnya sama. Kekuatannya sama untuk dapat mengikat sama-sama kuatnya. Sehingga tidak ada satu yang lebih besar dan satu yang lebih kecil. Maka selisihnya bagaimana? Elektronegativitasnya, selisihnya. Selisihnya pasti kecil. Ya kisaran 0,5 atau bahkan tidak ada selisihnya. Ya. Ini untuk ikatan kovalen non polar. Ya.
Ini tadi gambarannya untuk ikatan kovalen, saya rasa sudah jelas ya. Yang berikatan hanya di kulit terluar, sekali lagi di kulit terluar, bukan kulit terdalam ya. Jadi ikatan elektron atau ikatan kimia, di dalamnya ada sharing elektron yang terdapat di kulit terluar atau sharing elektron valensi kalau kita nyebutnya seperti itu. Ya, ini. Ini adalah oksigen molekul. Saya rasa tadi gambaran tadi sudah detail banyak ya. Ini kita masuk di nonpolar, contoh nonpolar. Contoh dari ikatan nonpolar atau ikatan kovalen nonpolar, ini seluruhnya adalah diatomik unsur. Maksudnya diatomik unsur itu unsur dari yang golongan sama atau sama jenisnya. O2, Cl2, H2, N2. Jadi dari atom unsur yang sama. Itu nonpolar. Ya. Ya, ini. Ya, jadi H, N, O, F, Cl, Bri. Atau kalau sering disebut singkat biasanya di SMA biasanya sering menyingkat Brinkloff ya. BR I N ya C apa CL H O F Brinkloff ya, ini biasanya sering singkatan seperti itu ya. Ini Cl dan Cl ya, ini diatomik molekul. Jadi dari unsur atom unsur yang sama. Sedangkan untuk yang kovalen polar, elektron yang di-share ini n-equal. Jadi berbeda dari unsur atom unsur yang berbeda. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau tadi dari unsur yang sama, sekarang kalau yang ikatan polar itu dari unsur yang berbeda. Dan n-equally tidak sama yang di-share sini. Contoh H2O ya, dari H dan O, tapi tetap sama-sama di situ non logam ya. Jadi dengan catatan di sini yang namanya kovalen itu berarti dua-duanya adalah dari unsur non logam. Ya. Ikatan kovalen polar ya, ini merupakan ikatan kovalen yang antara ikatan yang di dalamnya ada ikatan atom ya yang mempunyai n-equal ya, atau ini dikatakan n-equal attraction for share electron. Jadi mempunyai apa namanya n-equal atau tidak sama ya dalam sharing elektron. Kenapa tidak sama dalam artian di sini attraction-nya? Attraction di sini diakibatkan karena nilai elektronegativitas. Negativitas. Jadi nilai elektronegativitas yang berbeda tentu jelas kemampuan untuk menangkap elektronnya itu juga akan mempunyai perbedaan. Kalau yang tadi untuk yang ikatan nonpolar itu apa namanya? Yang ikatan nonpolar, yang nonpolar tadi ya, yang nonpolar tadi ini nilai elektronegativitasnya sama karena dari unsur yang sama. Sehingga nilainya sama. Jadi kekuatannya ya sama-sama kuatnya untuk menarik elektron. Misalkan nilainya 2 ya sama-sama kuat 2. Tetapi di ikatan polar ini mempunyai perbedaan. N-equal attraction for the shared electrons. Jadi untuk sharing elektronnya ini mempunyai kekuatan yang berbeda. Atau kekuatan di sini dilihat dari nilai elektronegativitas yang berbeda. Oke, tetapi untuk yang ikatan polar ini nilainya berbeda sehingga ada selisih. Yang satu mungkin lebih besar, yang satu lebih kecil nilai
elektronegativitas, tapi tidak berbeda jauh. Jadi kalau di perbedaannya di ikatan ion, ini kan jauh perbedaannya. Kalau ion beda jauh karena satu logam dan satu non logam. Tapi kalau kovalen ini berbeda tetapi apa namanya sama-sama di non logam. Jadi perbedaannya tidak begitu besar. Tapi punya perbedaan jika dibandingkan dengan yang non polar. Oke, gitu ya. Contoh antara Cl dan H. Cl dan H ini mempunyai selisih. Di Cl ini dia kisaran 3 lebih, tapi kalau H elektronegativitasnya hanya kisaran 2. Tapi paling tidak dia punya selisih antara 3 dan 2, selisihnya 1. Ya, dia punya ikatan polar. Nah, ini adalah gambaran ikatan kovalen polar. Agak sama ya, kalau kemarin kita contohkan di ikatan ion itu satu anjing yang besar ya, yang satu agak kecil, tapi terlihat di situ perbedaannya. Tapi yang di sini ini bisa saudara lihat ukurannya hampir sama, tapi kekuatan tariknya mungkin berbeda. Kenapa? Karena beda jenis anjingnya, ya. Dan ukurannya ya tidak terlalu berbeda jauh. Seperti yang contoh ikatan ion itu satu besar sekali, yang satu kecil. Unevenly much, but willing to share. Jadi apa namanya? Ada perbedaannya, tapi dia tetap men-share di situ. Ya, ini ikatan kovalen polar. Kalau yang ikatan non-polar tadi, ya betul-betul sama, identik. Kenapa? Karena dari unsur yang sama, atom dari unsur yang sama. C dengan C, H dengan H, Cl dengan Cl, ya. Tapi yang hanya berikatan tadi Brinkloff, ya. Diingat lagi BRINCLHOF. Ya. Ini ya, ini untuk ikatan non-polar tadi, tapi kalau yang ini ikatan polar, kovalen polar. Ya, ini gambarannya. Jadi antara ini untuk air ya, air H, H, O, H2O, hanya ada 2, O-nya 1. Water is polar molecule, jadi air ini merupakan salah satu molekul polar. Kenapa polar? Karena oksigen ini is more electronegativity than hydrogen. Jadi oksigen ini nilai elektronegativitasnya lebih besar. Kenapa di sini digambarkan besar? Kok tidak sama? Ya karena ini mempunyai nilai elektronegativitas besar. Dan H lebih kecil nilai elektronegativitasnya dibanding H. Tadi kita ketahui bahwa elektronegativitas itu kemampuan untuk menerima atau menarik elektron. Kalau elektronegativitas besar, berarti semakin kuat untuk menarik elektron. Bukan begitu ya? Betul ya? Jadi semakin besar nilai elektronegativitas, semakin kuat untuk menarik elektron. Sehingga karena hidrogen ini mempunyai nilai elektronegativitas yang kecil, otomatis elektron-elektron yang ada di hidrogen ini atau elektron yang ada di hidrogen akan tertarik ke oksigen. Ya. Oksigen is more electronegativity. Tapi berbeda kalau yang polar tadi. Polar ya H dengan H misalkan sama-sama. Ya tidak ada kekuatan tarik yang lebih. Ya more attraction-nya, electron attraction-nya tidak ada. Karena sama. Makanya disebut non-polar. Tapi kalau ini polar, ada walaupun mungkin sama-sama non-logam, tapi masih mempunyai perbedaan nilai elektronegativitas. Walaupun tidak sebesar, perbedaannya tidak sebesar ikatan ion. Ya, ini. Karena oksigen ini elektronegativitas lebih besar dari hidrogen, maka elektron ini akan tertarik ke oksigen.
Ya, nempel ke sana. Oke, itu ikatan tadi ya, ikatan logam, ikatan polar dan non-polar. Jadi tadi sudah bisa diingat, ada ikatan kovalen, di dalam ikatan kovalen ada ikatan polar, dan ada ikatan non-polar. Sekarang jenis yang terakhir untuk ikatan primer, yaitu ada metallic bonding, atau ikatan logam. Tadi kita ulang, ikatan ion itu antara logam dan non-logam, ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam, dan sekarang ikatan metalik atau ikatan logam itu terbentuk sesama logam antara atom dalam unsur logam. Di dalam satu unsur ya, logam itu masing-masing atom, tiap-tiap atomnya berikatan secara kuat. Itu ikatan logam. Dalam satu unsur logam. Ya. Ikatan logam ini terbentuk antara atom dari unsur logam. Jadi misalkan contoh Fe, di dalam Fe ini ada atom-atom Fe. Ya, jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini ada unsur Fe. Di dalam unsur Fe ada atom Fe, masing-masing ada atom Fe. Ya, tiap-tiap atom Fe ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan, berikatan. Karena sesama logam, ya, berikatan, maka dinamakan ikatan logam. Kemudian elektron cloud around atom. Jadi elektronnya tadi ya berkeliling-keliling ya di atomnya, di atasnya. Dan ini ikatan logam ini merupakan good conductor atau konduktor yang pengantar yang bagus. All states atau di semua kondisi. Tidak hanya di salah satu kondisi saja seperti ikatan ion. Ya. Kemudian lustros dan very high melting point. Jadi mempunyai melting point yang sangat tinggi. Jadi untuk dilelehkan itu membutuhkan temperatur yang tinggi. Contoh Na, Fe, Al, Au, C itu merupakan unsur logam yang di dalamnya ada ikatan logam. Jadi maksud di ikatan logam ini antara atom-atom yang ada di dalam unsur logam. Itu ikatan logam. Ya, ini gambarannya. Semua sudah mempunyai masing-masing elektron, ya. Dan ya sudah bergiliran semua ya, punya digunakan masing-masing ini elektron ini bisa digunakan oleh ini bisa digunakan oleh yang satunya ya. Dan semuanya sudah punya jatah masing-masing. Dan inilah apa namanya, punya ikatan masing-masing. Ya, ini ionic bonding untuk yang a sea of electron. Ini logam ya, ikatan logam, bukan ionic bonding. Kemudian logam for alloy atau logam bentuk paduan. Mungkin saudara sudah mendapatkan mata kuliah bahan teknik ya. Di dalam bahan teknik mungkin saudara sudah mengenal adanya logam paduan. Ya. Logam paduan di sini logam ya yang dikombinasikan dengan logam. Seperti misalkan contoh apa namanya, baja itu perpaduan antara Fe dan C. Kemudian ada perunggu ya, itu juga sama ya. Jadi intinya disisipkan di tengah-tengah ini paduan. Mungkin nanti detail saudara pelajari di mata kuliah bahan teknik. Ya. Dan yang sudah saudara kenal itu ada, nah ini kekuatan of metallic bonding. Metallic bonding ya, strength increase with semakin meningkatnya nilai elektron valensi, maka kekuatannya juga akan meningkat juga. Kemudian semakin kecil ukuran dari atom logam, kekuatannya, kekuatan dari ikatan logam tadi semakin besar juga. Jadi increasing atau peningkatan kekuatan ikatan logam ini dipengaruhi atau disebabkan oleh meningkatnya jumlah elektron valensi, ya,
meningkatnya jumlah elektron valensi kemudian semakin kecilnya ukuran atomnya. Jadi kalau ukuran atom semakin kecil dan elektron valensi juga semakin besar, maka kekuatan dari ikatan logam juga akan semakin besar. Ini contoh untuk perbedaan kekuatan. Al ini lebih besar daripada Mg. Mg ini lebih besar pula dari Na. Ya ini. Karena jumlah elektron valensi ini menurun pada golongan yang sama. Melting point-nya maka otomatis juga akan lebih besar. Al lebih besar dari Mg, Mg lebih besar dari Na. Ya. Ya ini mungkin saudara sudah mengenal contoh ikatan logam ya di bahan teknik. Mungkin saudara mengenal ada simple kubik, kemudian ada BCC atau body center kubik, kemudian ada FCC, face center kubik. Ya ini di bahan teknik mungkin saudara nanti akan menemukan bentuk ini kristal logam. Ya ada atom-atom logam, ada FCC, BCC ya. Ini saudara nanti bisa mempelajari detailnya di mata kuliah bahan teknik. Kalau ini contoh saja, contoh ikatan logam. Metallic bond ini contoh ikatannya seperti ini. Yang saudara pelajari di bahan teknik. Nah ini gambarannya primary strong bond ya. Jadi ada 3 primary atau ikatan primer, yaitu yang pertama ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan metalik. Di ikatan ion ini terjadi karena ada transfer elektron atau serah terima elektron. Di ikatan kovalen terbentuk karena adanya sharing elektron. Kovalen sendiri ada kovalen polar dan ada kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar itu mempunyai nilai selisih elektronegativitas walaupun tidak besar atau N-equal nilai elektronegativitasnya. Tetapi untuk yang nonpolar ini equal, sama. Karena dari apa? Dari unsur yang sama. Cl dengan Cl, H dengan H, N dengan N. Ya. Kemudian ikatan logam, ini ikatan antar atom yang ada pada satu unsur yang sama. Itu ikatan logam. Tentu jelas ini unsur-unsur logam ya di dalam unsur logam. Ya, jadi ini adalah 3 ikatan primer atau ikatan yang strong, yang kuat ya. Ada 3 jenisnya. Ionik, kovalen, dan metal. Sekarang kita lanjut ke jenis ikatan yang kedua, yaitu ikatan secara fisik saja, tidak secara kimia. Atau sering disebut dengan secondary bonding atau ikatan sekunder. Ya. Ikatan sekunder atau sering disebut dengan van der Waals bonding. Ya, ikatan sekunder ini terbentuk ya karena dari atom atau molekul dipoles. Ya. Jadi ikatan secara kimia yang tadi ada ya, ada ikatan kimia. Kalau ini saya gambarkan. Ini ikatan secara primer. Ikatan kuat. Ya, ada plus, minus misalkan. Tapi di tiap-tiap ujungnya, ini satu ini ada ujung sendiri, satu ada ujung sendiri. Antar ujung ini bisa berikatan. Ya, bisa berikatan. Jadi ini adalah yang primer, yang di luar ini, dan yang tengah ini adalah yang sekunder. Ya. Jadi bisa dilihat di sini, oh ini yang primer itu yang dia sudah berikatan. Yang satunya ini ikatan sekunder. Ya, ini. Jadi masih punya sisi. Jadi seperti gambaran saudara punya tangan, ya. Ini kita ya. Punya tangan, ya. Ini bergandengan dengan ini. Punya ikatan. Ya, tapi yang bergandengan kan tangannya satu. Yang lainnya masih punya enggak tangannya?
Kan tangannya ada dua. Satu ini masih nganggur tangannya. Nah, ini bisa berikatan dengan yang lain. Ya, jadi kalau ini misalkan saudara ini pasangan, ya, misalkan satu cowok satu cewek ya ini punya pacar misalkan ini ya. Ya ini satunya ini sudah punya ikatan. Nah, ternyata tangan ini bisa bergandengan dengan yang lainnya. Ini kan seperti ini gambarannya. Ya mungkin pengalaman pribadi saudara ada yang mengalami seperti itu kan. Nah ini ikatan primernya ini. Nah ini sekundernya. Ini sekundernya. Oke gitu ya. Paham kalau seperti ini ya. Jadi ini bisa berikatan ini secara primernya, tapi di sisi lainnya itu ada yang masih dapat berikatan secara fisik. Tapi ikatannya lemah. Secara fisik saja. Ya kalau ini ada ikatan secara kuat, secara kimianya. Ya kalau ini misalkan kalau dicontohkan secara logika ya misalkan, oh ini ikatannya sudah kuat, ini di sini ada lewat legal, ini lewat KUA misalkan. Nah kalau ini ya ikatannya ilegal, ya ikatan sekunder. Makanya tadi disebut apa namanya ikatannya lemah, tidak kuat ikatan sekunder itu. Jadi hanya sebatas fisik saja. Ya ini gambarannya ini. Hydrogen bonding contoh ya secondary bonding ya. Special type of secondary bonding. Ya jadi jenis ikatan khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dan dalam ikatan polar. Ya ini sudah berikatan HCl, ini sudah punya ikatan. Antara HCl atau H2O ini, contoh misalkan ini H2O. O ini punya ikatan antara ini juga bisa berikatan. Ini bisa juga berikatan. Ya, primernya ini primer. Di masing-masing primer ini primer, ini primer. Tapi ini masih punya bisa berikatan. Dan itu bisa dipisahkan secara fisik, tidak harus secara kimia karena ini ikatan fisik untuk yang secondary bonding. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia tadi sudah kita pelajari ada ikatan ion di minggu kemarin dan hari ini ada ikatan kovalen, ikatan logam dan terakhir ada ikatan sekunder. Untuk minggu depan kita persiapan untuk kita masuk ke materi chemical equation ya, persamaan reaksi kimia, kita sudah mulai ke sana dan ini penting nanti dasarnya atau yang paling penting di kimia ini di chemical equation-nya. Mungkin nanti saudara ambil bidang konversi energi atau motor bakar atau yang dari otomotif itu bisa menghitung kenapa kok AFR-nya seperti ini, percampuran bahan bakar dan udara, kenapa perbandingannya 1:14,7, ya itu nanti bisa terkupas di chemical equation. Mungkin dari saya cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan bisa saudara pelajari. Jika ada pertanyaan atau apa, silahkan bisa ditanyakan melalui chat di grup masing-masing kelas. Atau kalau mungkin ingin ada pertemuan secara virtual, bisa kita lakukan via Zoom meeting atau melalui Google Meet, tapi dengan perjanjian terlebih dahulu. Atau kita kesepakati kita mau kapan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi ataupun siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.